Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan kita saat ini sudah bersama seperti yang saya sampaikan tadi ya, Ketua Umum P3 sekaligus capresnya ini, Pak Surya Dharma Ali. Assalamualaikum sekali lagi nih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak Surya ya, kita simak dulu nih tayangan berikut ini. Surya Dharma Ali resmi menjadi bakal calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan bersama 6 orang tokoh nasional lainnya. Surya Dharma dikenal sebagai pemimpin yang teguh prinsip, seorang pemimpin pembawa arus dan bukan pemimpin yang mudah terbawa arus. Sebelumnya, Surya Dharma adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh duet SBY dan Yusuf Kala. Setelah masa jabatannya habis, Surya Dharma kembali dipercaya oleh Presiden menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sejak 22 Oktober 2009. Surya Dharma memperoleh gelar sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1984. Surya Dharma Ali menikah dengan Wardatul Asriyah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kartika Yudhistira, Sherlita Nabila, Abdurrahman Sagara Prakasa, dan Nadia Jessica Nurul Wardani. Semasa kuliah pada tahun 1977 sampai 1984, Surya Dharma sudah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tahun 1985 hingga 1999 pernah bekerja di PT Hero Supermarket. Terakhir sebagai Deputi Direktur PT Hero Supermarket dan aktif di berbagai organisasi retail di Indonesia. Sejak tahun 2001, Surya Dharma mulai terjun di ranah politik praktis dan hingga tahun 2004 dipercaya menduduki posisi sebagai Ketua Umum Komisi 5 DPR RI. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi PPP MPR RI. Surya Dharma terpilih sebagai Ketua Umum P3 menggantikan Hamzah Has pada Februari 2007. Dan terpilih untuk kedua kalinya periode 2011-2015. Dan kini, Surya Dharma Ali menyatakan siap maju sebagai bakal calon presiden dari P3. Pernyataan Surya Dharma ini disampaikan sebagai respon dari keputusan Musyawarah Kerja Nasional kedua P3 7 Februari kemarin yang meminta Surya Dharma maju sebagai bakal capres P3 dari kalangan internal. Ya, itu tadi sekilas ya tentang Surya Dharma Ali atau akrab disebut dengan SDA ini ya Pak ya. Yang terakhir tentunya kita tahu ini yang perkembangan terakhir ditetapkan sebagai capres ya, bakal calon ya. Presiden dan wakil presiden di P3. Selain Pak Surya Dharma Ali ada juga nama-nama lain ya Pak ya. Di antara lain ada Din Samsudin, Kofifa, Yusuf Kala, Jokowi, Jimlia Sidiki, dan juga ada Isran Nur. Nah, ini apa artinya nih Pak? Ada internal, kemudian ada tokoh-tokoh eksternal. Bobotnya yang mana sebenarnya yang akan diusung oleh P3 ini? Ya, jadi memang perdebatan untuk menentukan siapa tokoh yang akan dicalonkan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan itu sangat alot perdebatannya, dan saya sempat untuk tidak minta dicalonkan. Jadi ada 2 forum, yaitu forum informal. Saya bilang udahlah, saya nggak usah dicalonkan, kan masih ada tokoh-tokoh lain yang lebih baik begitu. Demikian juga pada kondisi pada rapat formal itu saya juga menyatakan hal yang sama. Tetapi pada pertemuan informal maupun pada rapat yang formal itu, semua pihak tidak menghendaki saya mundur begitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, mereka menghendaki saya juga maju begitu. Dan pada akhirnya itu diputuskan kira-kira pukul 00.43 pada tanggal 9 Februari yang lalu, dan kemudian diumumkan kira-kira pada pukul 3 sore pada tanggal yang sama.
Nah, ketika diumumkan itulah saya memberikan respon, karena keputusan nomor 1 dari Mukernas itu menyebutkan kira-kira begini: Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan dengan suara bulat menetapkan tokoh terbaik Partai Persatuan Pembangunan Dr. Haji Surya Dharma Ali MSI diminta bersedia gitu, diminta bersedia untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan atau wakil presiden begitu. Nah, saya merespon, saya bilang ya singkat kata, saya ini kader, ya, kader partai, saya dibesarkan di partai, oleh karenanya bagi saya punya kewajiban untuk mengabdikan diri saya kepada partai. Pengabdian diri saya kepada partai itu bukan berarti pengabdian saya pada sebuah kelompok kecil, pada semua agama, tetapi itu sebagai pengabdian saya untuk Indonesia secara keseluruhan. Oleh karenanya, dengan terlebih dahulu saya minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyatakan saya bersedia dicalonkan. Itu kira-kira begitu jalan ceritanya. Nah, ini kalau sudah bersedia dicalonkan, otomatis akan sibuk ya Pak. Selanjutnya ini apakah akan mengikuti jejak Gita Wirjawan ya, yang mundur dari menteri begitu Pak, terkait dengan pencapresan? Saya kira itu tergantung sebuah manajemen pengelolaan kampanye. Bagi saya sudah biasa memanage banyak hal, memanage banyak institusi tanpa harus mengorbankan satu dengan yang lainnya. Jadi itu kan cuma seni memberikan kepercayaan pada orang. Jadi dipastikan tidak akan mundur ya Pak ya dari menteri. Sementara ini saya belum punya pikiran ke sana. Apalagi saya katakan tadi, tidak akan membuat saya kemudian keteter dalam kedudukan saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga sering dilemparkan oleh media, yaitu berkaitan dengan jabatan rangkap saya. Selain sebagai Menteri Agama, saya juga adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Mereka mengatakan apakah tugas-tugas kenegaraan itu akan terganggu dengan jabatan rangkap itu. Jadi lagi-lagi itu soal manajemen saja. Anda merasa tidak bisa membagi ya? Saya bisa membagi waktu, insya Allah. Tentunya kita akan banyak berbincang lagi ini ya dengan Pak Surya Dharma Ali, namun setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih bersama tokoh kita Pak Surya Dharma Ali. Ini kita lanjutkan bicara politik dulu nih Pak ya, tentunya tentang pemilu ini yang menarik. P3 mengusung Pak Surya Dharma Ali sebagai bakal capres, juga ada tokoh-tokoh lain begitu. Nama-namanya ini yang seringkali diputuskan atas pertimbangan apa ya Pak ya? Karena ada nama Din Samsudin, ada Jokowi, ada Jimli Asidiki, ada Isran Nur. Nah, ini pertimbangan apa nama-nama di... Ya, pada waktu pembahasan di Forum Musyawarah Kerja Nasional, nama-nama itu adalah putra-putri terbaik bangsa yang punya kredibilitas tinggi, integritas, dan punya track record yang baik pula. Oleh karenanya mereka patut diperhitungkan untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Mahfud MD tidak ada, padahal berakar Islam juga ya kan Pak? Ini tidak menjadi pertimbangan P3 rupanya? Saya tidak tahu, pada waktu itu nama Mahfud MD tidak berbunyi begitu di forum. Sebelumnya disebut-sebut juga Abraham Samad kan? Ya, ada dua tokoh lain seperti Abraham Samad dan Pak Muldoko. Nah, kemudian nama itu dibatalkan dengan pertimbangan pertama, Pak Muldoko adalah TNI aktif yang kita harapkan tetap netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Oleh karenanya penyebutan nama Pak Muldoko itu bakal berdampak tidak baik begitu. Lalu itu kemudian dihilangkan.
Begitu juga Pak Abraham Samad selaku Ketua KPK yang kita kenal sebagai lembaga yang sangat independen. Kalau dia dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, khawatir dikira Pak Abraham Samad sudah terkontaminasi dengan politik gitu. Jadi untuk kebaikan Pak Abraham Samad sendiri lalu itu ditiadakan. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan juga ini kan P3 Partai Islam saat ini kan popularitas Partai Islam tengah menurun begitu Pak Surya. Tapi partai-partai Islam lain juga tampaknya belum merapat juga ini ke P3 yang biasanya kan sebagai wadah Partai Islam begitu kan? Ya. Nah, betul Partai Islam sekarang menurun ya. Ini memang kami punya kendala sendiri ya di dalam mengembangkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang berazaskan Islam. Jadi kendalanya luar biasa. Nah, kendala itu antara lain diakibatkan karena adanya stigma-stigma negatif terhadap Islam. Islam dianggap tidak toleran, tidak bisa hidup di tengah masyarakat yang plural, Islam yang eksklusif, Islam yang ekstrim, Islam yang keras, Islam yang menginspirasi terorisme dan lain sebagainya. Jadi stigma-stigma seperti ini yang muncul sepertinya sangat sistematis itu memberikan dampak juga terhadap partai Islam atau partai yang berbasis Islam. Oleh karenanya Partai Persatuan Pembangunan ingin menjelaskan kepada publik Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya bahwa pemahaman kebanyakan pihak tentang Islam banyak yang melenceng. Kami perlu meluruskan bahwa Islam yang mereka pahami tidaklah. Tapi ini menarik ini Pak Surya, Anda mengatakan Islam pemahaman Islam yang tidak toleran itu adalah keliru seperti itu. Tetapi banyak yang menuding begitu ya, ketika ada kasus Syiah di Sampang begitu ya, Pak Surya waktu itu mengharapkan agar orang-orang Syiah itu dicerahkan dulu atau disuruh tobat dulu sebelum kembali atau pulang. Nah ini kan sering dianggap tidak memberi kebebasan beragama begitu. Salah. Saya tidak pernah meminta masyarakat Syiah bertobat, ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya katakan pada waktu itu adalah dialog pencerahan. Pencerahan yang dimaksudkan itu adalah barangkali ada pandangan-pandangan yang keliru, barangkali ada kesalahpahaman antara ulama Madura dengan masyarakat Syiah atau sebaliknya. Nah, kesalahpahaman itulah yang perlu diluruskan. Nah, saya pada waktu diluruskan bukan disamakan ya Pak ya? Diluruskan. Betulkah ada penghinaan terhadap sahabat-sahabat Nabi misalnya begitu? Betulkah ada penghinaan terhadap istri Nabi? Ya kan? Oleh salah satu pihak, itu diluruskan. Begitu. Dan pada waktu itu saya mengajak mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing dengan syarat kita harus hidup bertetangga dengan baik. Hidup bertetangga dengan baik. Saya tidak menyinggung agama. Yang penting hidup bertetangga dengan baik. Itu modal dasar. Jadi kalau ada tetangga yang menghina anaknya, pasti orang tuanya marah. Ada tetangga menghina ibunya, pasti suaminya marah. Begitu seterusnya. Agar diperhatikan itu ya. Agar diperhatikan, ini kehidupan bertetangga. Jangankan dengan sesama manusia, binatang piaraannya pun kalau kita perlakukan tidak baik, pemiliknya bakal marah gitu. Jadi ini saya bawa pada kehidupan bertetangga. Jadi salah besar kalau mengatakan bahwa saya selaku Menteri Agama mempersyaratkan mereka harus tobat terlebih dahulu. Tidak seperti itu ya Pak. Tapi kesannya nih Pak, selain itu juga ada kesan lagi yang mungkin menjadi kontraproduktif lah bagi P3 nih khususnya ya sebagai partai Islam. Ketika mengusung caleg ini, Angel Elga, banyak yang mengkritisi nih Pak. Tentunya Bapak tahu ya, di berbagai media banyak yang mengkritik, publik juga menanyakan begitu. Mengapa ini P3 mengusung ini, kesannya, image-nya kan menjadi kontraproduktif begitu Pak Surya? Gini, Mbak Rahmaya, saya cerita apa adanya nih ya. Jadi Angel datang ke saya, dia menyatakan
ingin dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai calon anggota legislatif. Saya bilang, kenapa Anda kok milih P3? Dia bilang, iya, saya oleh partai-partai lain juga ditawari, tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia menyebutkan dia dulu bukan seorang muslimah, ya, bukan seorang muslimah. Kemudian atas dasar perkawinan dengan Bang Haji Roma Irama, dia menjadi muslimah. Apa itu? Hubungan keluarga tidak berlangsung lama, bercerai, tetapi dia tetap mempertahankan dirinya sebagai muslimah. Lalu dia bilang begini, saya memilih P3 agar saya berada di komunitas umat Islam dan saya dapat memaintain agama saya. Begitu. Jadi kira-kira kalau Mbak Rahma Sarita jadi ketua umum, kira-kira gimana itu? Iya, bagi saya manusia itu kan berproses. Tidak ada manusia itu selesai. Manusia itu terus berproses. Oleh karenanya, dalam doa-doa yang sering kita baca, kita kan ingin husnul khotimah. Jadi kalau ada orang yang berada pada dunia X, ke dunia yang lebih baik, kan itu kita bersyukur. Saya bilang sama teman-teman, insya Allah kita pada hari ini adalah orang yang baik, insya Allah. Tetapi belum tentu kita besok menjadi orang yang baik. Belum tentu tahun depan kita menjadi orang yang baik, belum tentu. Begitu. Kan secara filosofis orang itu ibaratnya mencelupkan kaki ke dalam air di sungai. Kaki itu diairi oleh air yang berbeda. Itulah interaksi manusia dengan lingkungan. Pada waktu interaksi itu berada pada interaksi lingkungan yang baik, insya Allah baik. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan lingkungan yang kurang baik, bisa jadi terpengaruh. Ketika airnya kotor begitu kan. Jadi menganggap Anda justru adalah ada kemauan seseorang yang hijrah begitu ya. Hijrah. Ini pohon dipahami, hijrah. Jadi Anda tidak mempedulikan ada mungkin anggapan sinis dari beberapa. Ya, saya nggak peduli orang mengatakan apa. Setiap orang ada sejarahnya. Tetapi kita ketika dia ingin menjadi lebih baik, masa tidak didukung begitu? Ya. Apalagi Angel itu ketika minta dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, dia minta dapil yang P3 nggak dapat, gitu. Jadi benar-benar tujuannya ini bukan hanya untuk kekuasaan semata begitu? Bukan. Maksudnya? Jadi dia memang ingin mengabdikan diri untuk P3. Baik, ini kita sudah berbincang tentang Capres sudah, tentang Angel Elga sudah, tentang partai politik P3 sudah. Kita akan berbincang lagi nih Pak Surya tentang penyelenggaraan haji ini yang tengah ramai. Tapi kita harus break dulu pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan perbincangan ini dengan Pak Surya Dharma Ali. Ya, ini kita lanjutkan lagi nih dari yang nggak enak-enak dulu deh Pak. Ini tudingan PPATK dan KPK ini ya, bahwa ada dugaan nih penyelewengan dana haji atau penyelenggaraan haji ini Pak. Ini komentar Pak Surya. Sejujurnya saya tidak tahu ya apa yang dimaksud oleh PPATK ya, bahwa ada transaksi yang mencurigakan. 230 miliar loh Pak. 230 miliar, ada yang mengatakan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Ada juga yang mengatakan dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Begitu, saya juga nggak ngerti yang mana. Jadi sejujurnya saya tidak tahu masalah itu ya. Tetapi saya selaku Menteri Agama berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji. Dari sisi penyelenggaraan ibadah haji, alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Misalnya dari segi jarak. Dulu waktu saya terima 9 km ya. Kemudian setahun kemudian saya press menjadi 4 km. Saya press lagi menjadi 2,5 km paling jauh. Mau diperdekat lagi susah karena harganya semakin mahal, harga sewanya. Kemudian tahun 2013 ada pembongkaran.
yang biasanya perumahan kita itu pada ring satu dalam jumlah kira-kira di atas di bawah 60%, sisanya itu kalau ring satu tuh 2000 meter ke bawah, 2000 meter ke Masjidil Haram. Kalau ring 2 itu 2000 meter lebih begitu dari Masjidil Haram, tapi maksimum hanya 2500. Jadi ketika kita mau dekatkan lagi ke 1000 meter itu berat sudah. Tapi yang menjadi pertanyaan ini Pak, seringkali banyak orang yang bernasib seperti ini, sudah store awal mau haji, sudah store 50 juta ya Pak, 50 juta lebih. 25 juta. Kalau 50 juta itu beda lagi nih Pak ya, yang plus mungkin ya? Yang plus, yang plus itu $4.000. Ya 50 juta sekarang. Ya, 50 juta. Sudah store awal, tapi nanti berangkatnya entah tahun berapa ya, karena waiting list dan lain-lain bisa berapa tahun kemudian. Nah ini kan yang rawan korupsi, dari rekomendasi KPK juga kan Pak ya, bahwa ada beberapa titik rawan korupsi ya, salah satunya itu adalah yang harus membayar dulu, nanti bunga pengelolaannya bagaimana, dan pengelolaannya transparan atau tidak. Ini bagaimana nih Pak? Apa dipedulikan tidak masukan dari KPK ini bahwa hal tersebut rawan korupsi? Ya, yang dimaksudkan rawan korupsi itu 49 titik rawan korupsi. Itu hasil penelitian KPK, dan itu pun kita meminta KPK untuk melakukan survei dari sistem yang kita laksanakan, sistem penyelenggaraan haji, lalu dihasilkan itu. Dan itu sudah diselesaikan. Nah, ini kan isu baru, ya, isu baru. Nah, begini, soal transparansi, saya heran kalau disebut pengelolaan keuangan haji masih tidak transparan. Ya. Nah, waktu uang itu akan dipergunakan, kita bikin draft rancangan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Rancangan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu diserahkan kepada DPR untuk dibahas secara bersama-sama di Komisi 8. Dibahas sama-sama dan pembahasan itu terbuka. Nah, setelah dibahas berapa yang keluar untuk apa dan seterusnya, penyelenggaraan haji ini dikontrol oleh DPR RI, oleh DPD RI, oleh BPK RI, oleh BPKP, oleh KPK, ya, oleh Ombudsman, oleh media, gitu. Termasuk oleh dana abadi umat, oleh Irjen. Nanti dulu, dana abadi umat lain lagi. Ya, oleh Irjen ada kurang lebih ada 10. Ya, itu. Jadi setelah itu dipergunakan, selesai haji dipergunakan, itu dipertanggungjawabkan ke BPK. Ada laporan keuangan di sana. Setelah diaudit sama BPK, itu kita umumkan di surat kabar. Ini loh penggunaan uang haji itu. Begitu, saya juga gak ngerti di mana lagi. Pertanyaannya, mengapa sih yang mau daftar haji harus bayar store dulu sekian puluh juta? Ya, ini tadi soal katakanlah bunga ya. Ya, bunga dulu ya, bunga. Kalau di bank syariah disebutnya bagi hasil. Kalau di bank konvensional disebutnya bunga, ya. Nah, bunga itu dipergunakan untuk apa? Untuk peningkatan kualitas pelayanan haji. Yang dulu seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji dibayar oleh jamaah, sekarang udah nggak lagi. Apa itu? Pertama, asuransi 100.000, itu udah gratis. Biaya pembuatan paspor sebesar 255.000 gratis. Biaya makan di asrama haji di Jeddah, di Arafah, Mina, Madinah gratis. Transportasi lokal di Saudi Arabia gratis. Ini banyak yang gratis, tapi kok tetap mahal ya Pak ya biaya haji? Dengerin dulu, ini belum selesai. Terus ada biaya apa? General Service Fee yang harus kita bayarkan ke pemerintah Arab Saudi sebesar $277 gratis. Nah, tinggal 2 komponen, yaitu tiket pesawat terbang dengan biaya sewa pemondokan. Hanya 2 itu yang dibayar oleh jamaah? Oleh jamaah. Nah, sewa pemondokan juga disubsidi. Tidak seluruhnya dibayar oleh jamaah. Tahun 2012 subsidinya 650 real. Tahun 2013 subsidinya itu 1.850 real. Ya. Nah, tahun 2014 ada tambahan-tambahan.
yaitu optimalisasi dana haji. Jadi ada kita optimalkan dana itu tanpa kita ambil pokoknya, tanpa pula kita ambil bunganya. Bisa kita manfaatkan itu tanpa kita ambil itu. Contoh, pada tahun 2014 ini insya Allah itu kain ihram gratis, mukena gratis, seragam batik gratis, begitu. Satu tambahan lagi, dam sebesar sekitar 490 sampai dengan 500 real kalau ini kita ambil dari dana haji. Ini juga kita gratiskan. Artinya apa? Artinya dana haji itu semakin memiliki kemampuannya untuk membiayai komponen-komponen biaya haji yang meringankan jamaah haji. Tapi kalau dibandingkan negara lain Asia lainnya, misalnya Malaysia, ini kan relatif masih mahal biaya haji. Siapa bilang? Siapa bilang? Lebih murah. Ada orang yang nggak catat, misalnya begini ya, Mbak Rahma Sarita bayar 34 juta misalnya. Dari 34 juta itu 1.500 real dikembalikan. Ya, untuk apa? Sangu ya? Iya, dikembalikan. Terus orang bilang kita lebih mahal dari Malaysia. Silakan aja hitung. Jarak Kuala Lumpur Jeddah. Jakarta Kuala Lumpur aja 2 jam. Belum Kuala Lumpur Jeddah. Jadi itu tiket pesawat. Jadi ini yang 25 juta itu hanya praktis hanya tiket pesawat dan pemondokan yang disubsidi. Disubsidi. Emang mahal ya Pak ya? Iya, memang di sana itu biaya pemondokan tidak pernah stagnan. Stagnan aja tidak pernah. Jadi naik terus. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang, mengapa kalau berangkatnya masih tahun sekian, mengapa harus bayar sekarang begitu? Itulah yang ini banyak pihak yang tidak memahami itu. Akibat mereka bayar sekarang, maka kita bisa memberikan subsidi. Ya, kalau mereka tidak bayar sekarang, maka mereka membayar ongkos haji at cost. Akan lebih mahal jadi. Akan lebih mahal jatuhnya, dan lebih repot juga untuk menseleksinya. Kalau mereka tidak bayar, itu kan artinya moratorium. Ya. Tidak lagi ada pendaftaran, gitu. Kemudian ini katakan jamaah haji yang waiting list selesai. Kemudian kita memasuki tahun pertama moratoriumnya itu, kan orang kemudian mendaftar. Bisa jadi pendaftaran itu bisa 1 juta orang. Terus bagaimana seleksinya? Jadi berdasarkan siapa yang membayar dulu digunakan sebagai seleksi. Iya. Ya, ini. Jadi kalau pendaftaran haji ini dikhawatirkan ada penyimpangan di dalam pengelolaan dana haji, ya diperkuat. Saya kira ini sistem udah bagus, tinggal diperkuat. Bagaimana tidak ada celah penyelewengan. Nah, ini KPK sudah akan mulai menyelidiki nih dugaan korupsi di penyelenggaraan haji ini. Bagaimana Anda sudah siap ini Pak untuk bekerja sama dengan KPK ini mengungkapnya? Kementerian Agama selalu kooperatif dengan KPK, ya, juga Irjen kami, ya, kooperatif. Apa data-data yang diperlukan diberikan. Banyak staf yang sudah dipanggil datang, kooperatif. Ya, sudah siap ya kalau kemungkinan. Saya kira ini baik sekali untuk menjernihkan segala macam tudingan-tudingan negatif terhadap Kementerian Agama. Begitu saya memberikan apresiasi kepada KPK di dalam, karena seadanya ini kemudian memang terbukti lagi, ini tentu pukulan yang berat ya Pak ya, habis korupsi Al-Quran begitu kan, itu sini. Nah, ini ada apa? Mungkin semakin image negatif ini ke partai Islam ini Pak ya. Saya tidak tahu apakah itu tujuannya, tetapi bisa jadi pemberitaan adanya dugaan penyimpangan keuangan haji sedikit banyak berpengaruh pada image saya selaku ketua umum partai. Seandainya dipanggil KPK, Anda siap ini memberi penjelasan begitu ya Pak? Siapa yang bisa menolak? Iya, itu mungkin jawabannya tepat. Maksudnya Anda ingin menjelaskan ini sebenarnya. Ya, saya juga ingin menjelaskan, kan KPK itu menyarankan
kalau tidak salah ada 2 sarannya. Pertama, penyelenggaraan haji tidak dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi oleh badan khusus. Ya. Yang kedua, pendaftaran haji mendaftar saja, tapi tanpa uang, begitu. Nah, saya juga sebetulnya ingin bertemu dengan pimpinan KPK untuk mendapatkan penjelasan secara utuh dari konsep yang mereka miliki, begitu. Kan selama ini saya cuma baca di koran. Iya, tapi bukan itu ya alasannya Abraham Samad dicoret dari capres. Oh, bukan. Karena tadi itu alasannya agar untuk kebaikan Pak Abraham Samad sendiri, jangan sampai dia dikira terkontaminasi oleh partai politik. Setuju. Iya. Baik, ini terima kasih nih Pak, senang sekali berbincangan ya dengan Pak Surya Dharma Ali.